Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diaulia Akmal dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Baik, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang metode eklektik atau metode gabungan Thoriqoh al-Intiqoiyah dalam pembelajaran bahasa Arab. Mungkin langsung saja ke pembahasannya. Metode eklektik ini adalah metode yang merupakan pemilihan dan penggabungan. Metode eklektik ini merupakan campuran dari unsur-unsur yang terdapat dalam metode direct dan metode grammar translation. Proses pengajaran lebih banyak ditekankan pada kemahiran bercakap-cakap, menulis, membaca, dan memahami pengertian tertentu. Latar belakang munculnya metode eklektik. Awal mula metode pembelajaran eklektik ini disebabkan karena banyak yang merasa tidak puas terhadap metode-metode lain yang ada sebelumnya. Kemudian muncul metode baru yang bernama metode eklektik atau metode gabungan yang mengandung arti pemilihan dan penggabungan dari beberapa metode yang sudah ada. Ciri-ciri metode eklektik ini yang pertama, pengajaran bahasa harus diterapkan dengan menggunakan bahasa target yang tepat. Yang kedua, pengajaran bahasa harus mengandung makna dan nyata. Yang ketiga, lebih menekankan terhadap 4 maharoh dalam pengajaran bahasa. Yang keempat, tidak harus menekankan pada hafalan, mimik, dan mempraktekkan struktur gramatika bahasa. Terus di sini ada karakteristik metode eklektik. Yang pertama, kegiatan belajar di kelas bisa berupa latihan, oval practice, membawa kertas, dan tanya jawab. Terus yang kedua ada kemahiran berbahasa, diajarkan dengan urutan bercakap, menulis, membaca, dan memahami. Yang ketiga, dalam metode ini juga terdapat latihan menerjemahkan pelajaran gramatika secara dedukatif. Yang keempat, digunakan alat-alat atau audiovisual karakteristik yang disebutkan di atas memberi gambaran bahwa dalam penggunaan metode eklektik ini terdapat gabungan dari beberapa keterampilan metode-metode sebelumnya. Langkah-langkah pembelajaran dengan metode eklektik. Yang pertama, pendahuluan, sebagaimana metode-metode lain. Yang kedua, memberikan materi berupa dialog-dialog pendek yang rileks dengan tema kegiatan sehari-hari secara berulang-ulang. Materi ini mula-mula disajikan secara lisan dengan gerakan-gerakan, isyarat, dramatisasi, atau gambar-gambar. Yang ketiga, para pelajar diarahkan untuk disiplin menyimak dialog-dialog tersebut, lalu menirukan dialog-dialognya yang disajikan sampai lancar. Yang keempat, para pelajar dibimbing menerapkan dialog-dialog itu dengan teman-teman secara bergiliran. Yang kelima, setelah lancar menerapkan dialognya yang telah dipelajari, maka diberi teks bacaan yang temanya berkaitan dengan dialog-dialog tadi. Selanjutnya, guru memberi contoh cara membaca yang baik dan benar dan diikuti oleh para pelajar secara berulang-ulang. Yang keenam, jika terdapat kosakata yang sulit, guru memakainya mula-mula dengan isyarat atau gerakan atau gambar atau yang lainnya. Jika tidak mungkin dengan ini semua, guru menerjemahkan ke dalam bahasa populer. Yang ketujuh, guru mengenalkan beberapa struktur yang penting dalam teks bacaan lalu membahas secukupnya. Yang kedelapan, guru menyuruh para pelajar menelaah bacaan, lalu mendiskusikan isinya. Dan yang kesembilan, sebagai penutup, jika diperlukan, evaluasi akhir berupa pertanyaan-pertanyaan tentang isi bacaan yang telah dibahas tadi. Pelaksanaan bisa saja individual atau kelompok, sesuai dengan situasi dan kondisi. Terus di sini ada rancangan metode eklektik dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama ada materi ajar bahasa Arab. Materi ajar bahasa Arab ini meliputi topik materi ajar, desain yang menggambarkan kegiatan pembelajaran. Yang kedua ada desain pembelajaran bahasa Arab. Nah, desain pembelajaran bahasa Arab ini terdiri atas maharatul istima' dan maharatul kalam, keterampilan mendengar dan keterampilan membaca, berbicara. Terus ada maharatul qiraah dan maharatul kitabah, keterampilan membaca dan keterampilan menulis. Kelebihan dan kekurangan metode eklektik. Nah, kelebihan metode eklektik ini, yang pertama, metode ini merupakan metode pelengkap dari metode-metode sebelumnya. Yang kedua, pembelajaran lebih efektif, menarik dan bervariasi. Yang ketiga, metode ini
mengembangkan keaktifan, keefektifan, dan keterampilan pelajar dalam belajar, dan membuatnya lebih mudah berinteraksi dengan yang lainnya dan tidak cepat bosan. Yang keempat, kemampuan para pelajar dalam menggunakan bahasa asing dipandang lebih merata dan maksimal. Yang kelima, guru lebih bersemangat dan energik dalam proses pembelajaran. Yang keenam, penyampaian materi-materi yang diajarkan lebih efektif dan suasana belajar mengajar di kelas pun lebih aktif dan kondusif. Nah, kekurangan metode pembelajaran eklektik ini yang pertama, terbatasnya waktu yang digunakan dalam penerapan metode ini. Dikarenakan metode ini masih membutuhkan waktu yang relatif lama daripada metode-metode lainnya, serta terkendala dengan waktu pembelajaran bahasa Arab yang relatif sangat terbatas, kecuali sekolah-sekolah tertentu. Yang kedua, metode ini membutuhkan guru yang cerdas, terampil, dan dinamis dalam berbagai bentuk pengajaran. Tidak semua guru sanggup untuk melakukan serangkaian kegiatan yang begitu banyak dan bervariasi. Yang ketiga, lebih menuntut adanya guru yang serba bisa dan energik. Nah, mungkin cukup sekian penyampaian materi metode eklektik ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.